Salam sehat untuk Indonesia, jumpa kembali di Perspektif Haris Turino episode yang ke-24. Sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, kita mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh teman-teman, para sedulur, para batir, teman-teman di Sabang sampai Merauke, khususnya di Betawi Ayu yang di Jawa Tengah. Atas segala like, subscribe, dan juga komentar yang diberikan, kita terus menantikan dukungannya. Mas Haris, tuan rumah Perspektif Haris Turino, sehat kabarnya? Selalu sehat, Selalu sehat, alhamdulillah. Sebelum kita ngomongin judul, kita mau salam Pancasila dulu ya, Mas. Salam Pancasila ya. Pesannya tuh 5. Pancasila 5. Jangan dikorting ya. Jangan dikorting. Pesannya apa Mas untuk Pancasila 1 Juni jadi, ini? kita beruntung sekali Mas Angga bahwa kita punya Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara tetapi sebagai pemersatu bangsa. Ya, saya ingat cerita Ibu Mega ketika Bung Karno ketemu dengan Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito. Saat itu Bung Karno tanya, apa yang akan kau tinggalkan untuk negaramu ketika kau sudah meninggal? Dijawab oleh Presiden Tito bahwa kita sudah mempersiapkan tentara-tentara yang tangguh untuk melindungi negara. Dan Presiden Tito tanya balik, kalau Bung melakukan apa? Dan Bung Karno jawab, saya tidak khawatir. Karena kita sudah punya way of life, yaitu Pancasila. Dan yang menarik, sejarah membuktikan Mas Angga, bahwa sekarang Yugoslavia adalah negara yang terdisintegrated. Terpecah-pecah. Menjadi 7 negara. Dari satu negara negara besar ya menjadi 7 negara. Yaitu kita lihat ya, Serbia, Montenegro, Macedonia, Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, dan Kosovo. Sementara Indonesia utuh karena adanya Pancasila, Mas. Malah sekarang semakin mau fokus untuk pemekaran ya Mas ya. Agar distribusi ekonominya lebih tertotal. Betul. Ya, itulah the power of Pancasila. Jadi yang disampaikan Tito pada waktu itu, bukan Tito Karnavian ya Mas ya. Tentara itu tidak cukup untuk menjaga persatuannya. Ya, tapi bukan berarti bahwa kita tidak butuh tentara loh, supaya jangan disalah tafsirkan. Depan jangan, kita nggak bisa berangan ya dengan Departemen Pertahanan ya, dan juga teman-teman. Tapi pada akhirnya itu membuktikan ya bahwa Pancasila bisa menjadi pemersatu bangsa kita. Betul. Nah, tetapi ngomongin episode 24 itu sejatinya kita bersepakat bikin tajuk bikin judul. Minyak goreng makan korban. Nah, atau selain minyak panci, minyak bensin juga ini kita mau bahas dan mampu nggak sih Pak Luhut mengatasinya? Nah ini memang menarik. Ini sudah menjadi berapa bulan ya Mas ya? Sudah mulai dari akhir tahun ya, sudah hampir setengah tahun ya, malah sudah setengah tahun kenaikan harga minyak goreng ya menjadi satu hot issue. Dan terakhir memang Presiden menunjuk ya Pak Luhut Bin Sarpanjaitan untuk menangani masalah ini. Ini yang unik di negara ini Mas Angga. Plus juga sebetulnya kita udah tahu banyak korban yang sudah berjatuhan ya Mas ya. Betul. Dari setiap kementerian yang ditunjuk untuk menyelesaikan, dari mulai perdagangan, perindustrian, Kemenko Perekonomian menyisakan masalah. Ada apa sih Mas di bensin sebetulnya? Gini. Jadi ini tadi saya ngomong unik ya. Uniknya adalah orang jadi bilang begini Mas Angga, apapun makanannya, teh botol minumannya, apapun masalahnya, Luhut solusinya katanya, ya kan? Tapi ternyata Mas Ang sudah 2 minggu juga tetap harga minyak goreng itu tetap tidak kembali ke 14.000 per liter sesuai target ya. Jadi ini satu fenomena yang menarik, padahal ya Mas Ang, sebenarnya ya urusan minyak goreng ini kan ranahnya Menteri Koordinator Perekonomian ya, Erlangga. Ya, atau paling tidak di Kementerian Teknisnya ada Menteri Perdagangan, ya Pak Lutfi, atau di perindustriannya, ya yang menangani masalah produksi minyak goreng ada Pak Agus. Sehingga saya sendiri juga tidak tahu kenapa diserahkan kepada Pak Luhut. Nah, ini urusan minyak goreng. Kalau menurut saya ini tidak terlalu rumit, Mas Angga. Mas terlalu hebat atau kepedean nih Mas? Walaupun itu kita tetap challenge ya. Maksudnya karena kalau memang ini tidak rumit Mas, ini lama sekali loh Mas. Betul. Aku pun merasakan loh. Betul. Mama saya itu kan pengguna minyak goreng. Harganya masih tinggi sekali.
betul. Bahkan seliter itu terakhir dengan harga promo tuh 46.000 Mas. Nah, 2 liter. 2 liter 46.000. Mahal, Mas. Begini Mas Ang ya. Bahan bakunya kita punya enggak sih? Kita punya. Banyak nggak? Banyak. Kita produsen terbesar sawit dunia. 50 juta ton produsen sawit terbesar di dunia. Berarti pas kemarin embargo nggak boleh Oh ekspor, ya, dampaknya geger ya ke kemana-mana. dunia ya? Ya, saya nulis itu Mas Ang. Pidato 1 menit yang menggoncang dunia sawit. Ya, dan itu saya publikasikan di media. Ya, kembali lagi Mas Ang. Total yang kita produksi 50 juta ton. Ya, kebutuhan minyak goreng itu hanya 7 juta ton. Seciprit ya Mas dari Nah, 50. makanya kurang dari 20%. Dikit sekali Ya tuh. kan? Heeh. Nah, kenapa sekarang ya yang terjadi adalah minyak goreng langka. Sejak dari awal ketika masih ditangani oleh Pak Lutfi, Menteri Perdagangan, ya dalam RDP saya tegaskan, yaitu tegakkan aturan. Libatkan kepolisian, libatkan kejaksaan dari awal. Supaya kebijakan yang muncul, yaitu kebijakan DMO, ya Domestic Market Obligation sebesar 20%. Kalau 20% dari 50 juta, kan berarti 10 juta. Lebih dari 7 kebutuhan. Lebih dari 7 7 juta. 7 juta kan ini keseluruhan Mas Ang. Ya, keseluruhan minyak goreng kemasan dan curah. Ya. Yang seharusnya disubsidi adalah yang curah saja. Yang kemasan dibiarkan, ngapain sih Mas Ang disubsidi? Ya kan? Jangan kan nggak mungkin beli curah. Ya batuk Mas. Ya kan? Digoreng Sehingga batuk. ya nggak perlu disubsidi. Tapi yang curah untuk masyarakat kecil, UKM, pedagang tempe, pedagang gorengan ya, itu perlu disubsidi dan itu jumlahnya hanya 2,6 juta. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di minyak goreng asal ya ditegakkan aturannya. Ada yang kepengen ini terus bermasalah kali ya Mas. Asik. Saya jebak sekali ya. Asik. Mumpung lagi syuting nggak bisa di-cut nih. Jadi gini Mas Ang ya. Heeh. Kalau dari awal ini dilibatkan ya, rasanya urusannya tidak sampai sepanjang ini. Ini Karena aparat keamanan kan Mas? yes, Ya penegak hukum maksudnya Mas ya Haristo. dilibatkan dong. Kalau tidak dilibatkan kan susah. Ya. Aparat keamanan tidak punya kemampuan ya untuk ngerti kalau memang dia tidak dilibatkan Dalam rantai pasok itu dalam semua. rantai pasok ini. Ya kalau dilibatkan dari awal dan dikawal Mas Angga. Dikawal bahwa 20% ini benar. Alokasinya Iya. untuk dalam Jadi negeri. sebelum pengusaha bisa ekspor, ini wajib menyetor 20% untuk domestik. Ya, jangan sampai seperti yang terjadi sekarang. Export clearance ya belum memenuhi kewajiban domestik, sudah ada izin ekspornya keluar. Akibatnya ketika ketangkep masuk bui, tapi kan terlambat sudah. Dari awal itu ditegakkan, tidak ada orang yang berani. Kalau memang ketat dari awal ditangani Mas. Jadi wis kadung ya kalau bahasa Tegalnya. Ya, memang ya harga internasional kan tinggi sekali. Ya, ini adalah satu hal. Pengusaha akan ya namanya pengusaha mencari profit yang sebesar-besarnya. Itu hukum ekonominya. Hukum ekonomi, tetapi ya kalau ininya tegas di sini, tidak ada yang berani Mas Angga. Pengusaha tidak ada yang berani. Secara logis, yang melanggar hajar, yang melanggar hajar. Selesai. Jadi jangan ada ya orang-orang culas yang dibiarkan memburu rente di tengah penderitaan rakyat. Akibatnya kan Mas Ang tahu, Presiden ngamuk. Ya, Ya, ekspor dihentikan. itu keputusan yang besar sekali menurut saya. Keputusan yang besar sekali, dan yang menarik adalah ketika ekspor dihentikan ini, pasokan sawit dunia akan berkurang drastis. Iya. Ya, dan di domestik kelebihannya kan besar sekali karena kebutuhan domestiknya tidak banyak, ya kan? Sehingga akibatnya kalau buat pengusaha kan selama ekspor ini dihentikan, pengusaha yang punya katakan pabrik minyak goreng Iya. atau biodiesel, Ya, berhenti mereka dulu masih aja. hidup, Iya. ya kan? Nah, tetapi kalau kita bicara soal sawit, ini tidak melulu bicara soal
pengusaha besar. Harus disadari. Dimensi apa lagi, Mas? Struktur industri sawit itu ya sebesar hanya 53% yang dikelola oleh perusahaan besar. 6% dikelola oleh BUMN ya. Dan sisanya 41% ini dikelola oleh petani swadaya sawit. Jadi yang Mas kok ngatakan ke saya plasma itu tak? Yes. Nah, ini jumlahnya 41% ini melibatkan 2,67 juta petani. Nah, buat petani ini adalah pukulan yang luar biasa. Petani tidak ada pilihan. Ya. Apakah dia akan panen sawitnya yang sudah tiba waktunya untuk dipanen? Kalau dipanen bukan hanya harganya turun, tetapi tidak ada yang beli. Ya, kalau tidak dipanen akan busuk dan merusak pohonnya. Sehingga keputusan untuk melarang ekspor kira-kira 2 minggu sebelum Lebaran, ini menjadikan Lebaran tahun ini bukan Lebaran yang tadinya diimpi-impikan indah oleh para petani, ya, menjadi Lebaran yang sangat Petaka. petaka. Ya. Nah, ini menarik, Mas Ang. Jadi sebetulnya dengan akhirnya sekarang kan pembatasan ekspornya sudah perlahan Sekarang udah dibuka. sekarang sudah dibuka. Ya, jadi saya teriak lantang ya bahwa pembatasan ini kalau berkepanjangan ya bukan hanya akan mematikan jutaan petani, tetapi meruntuhkan seluruh industri sawit. Karena ya tadi ya sampai batas tertentu pengusaha besar masih bisa lah ya memproduksi minyak goreng, memproduksi biodiesel betul. dan mengisi kilang-kilangnya. Ya. Ketika kilangnya penuh, Dia nggak akan menyerap lagi dari petani ya tidak akan lagi. menyerap dan tidak akan menyerap dari petani dari awal. Begitu ekspor tidak menyerap. Ya. Akibatnya harga TBS dari 3.000 3.500 langsung drop 700. Itu pun kalau ada yang beli 1.000 perak per kilo. Dan dilalah pun nggak ada yang beli juga kan. Ya, Jadi, tidak ada yang beli. Nah, sekarang ya 2 minggu lah, kan 23 Mei ya. Larangan itu dicabut tuh 23 Mei. ya. Ya, sekarang harganya belum pulih. Ke 3.000 3.500 belum sampai sana. Masih jauh. Sekarang di level kira-kira 1.500 2.000. Oke. Ya, jadi petani masih ya belum bahagia. Ya, ini jadi masalah. Nah, yang menarik Mas Ang, ketika saya teriak-teriak masalah jangan terlalu lama ini sebagai satu shock terapi jangka pendek, fine lah, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Itu kan suara Tetapi, keberpihakan ya sebetulnya yes. kan Mas. Oh. Tetapi kalau terlalu lama ini akan hancur. Nah, ketika saya teriak seperti itu, ada orang-orang yang ini ngomong Haris belain pengusaha. Itu dia karena dimensinya saya nggak nangkap. Karena jatuhnya kan yang diuntungkan kan dianggapnya kan pengusaha Mas. Suara panjangan ini suara rakyat bukan jatuhnya. Betul. Nah, Karena Anda sadar ya bahwa ada jutaan petani sawit, 41% itu petani loh. Dan pengusaha besar punya daya tahan yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan petani. Ya, ini kata kuncinya Mas Ang. Tetapi kan ya akhirnya ya terima kasih bahwa suara kami didengar. Dan Presiden akhirnya 23 Mei memutuskan bahwa larangan ekspor untuk dicabut, Mas. kalau boleh ngandai-ngandai Mas, Yes. kan panjenengan sekolahnya lama ya dibanding saya. Teman-teman mesti tahu sekolah dia lebih lama daripada saya. Kalau saya lamaan di sekolah, bukan sekolahnya gitu. Ini endingnya kayak seperti apa sih Mas? Kita Endingnya. boleh nggak dikasih gambaran? Jadi ibu-ibu yang di rumah juga ngeluh Ya. ke suaminya juga duit kurang misalnya, Ya. gajian sekarang jadi nggak cukup karena minyaknya jadi mahal. Itu kita boleh berharap apa Mas? Nih, kalau menurut saya ya, nomor satu adalah minyak goreng kemasan bebaskan ke pasar. Ya, karena kemasan adalah untuk masyarakat menengah dan atas. Tetapi curah harus pada harga yang bisa diterima oleh masyarakat kalangan bawah. Jadi harganya murah, dapatnya dari mana? Yaitu dari kewajiban DMO tadi. Ya. Nah, tapi tentu dikawal. Jangan sampai nanti distribusi minyak curahnya kemudian sama orang-orang nakal Ya. dikemas, dikasih merek, dijual sebagai minyak goreng premium. kemasan, premium. Nah, ini kan
Menegak hukum. Departemen Perdagangan berapa sih orangnya? Yang bisa mengawal ini kan tidak bisa. Dan pasar-pasar kita kan juga gangnya senggol semua, Mas. Susah. Tapi berarti jadi gini, Mas, berarti kita mesti bilang bahwa kali ini adalah secara mekanisme ekonomi yang memang punya daya beli, Yes. terimalah kenyataan. Yes. Karena harga minyak sawit, harga kelapa sawit di dunia hasil buahnya lagi tinggi juga, CPO itu. Yes. Jadi berbesar hatilah. Ya faktanya seperti itu. Ya Di negara lain juga kan. Malaysia. Asik. 8.000 loh, Mas, katanya. Asik, ya. Gitu. Jadi ada data yang menunjukkan Malaysia 8.000 belinya pakai kupon, Mas Ang. Jadi ngantri. Bukan cuma ngantri, tetapi itu adalah wujud subsidi. Kita juga itu kan pilihan. Itu untuk orang miskin ya. Ya. Jadi untuk masyarakat yang paling bawah boleh beli pakai kupon. Kita mau menerapkan seperti itu juga bisa. Itu pilihan. Negara hadir berpihak untuk masyarakat bawah. Ya itulah fungsinya negara. Boleh mau pakai pilihan pakai kupon. Ya, jadi dihilangkan aja curah. Semua dalam kemasan tapi pakai kupon. Itu juga satu solusi. Ya, tetapi Mas Ang enggak boleh beli pakai kupon. Mas Ang harus beli pada harga keekonomian. Ya. Itu kenyataannya begitu ya, Mas ya. Jadi teman-teman di Malaysia itu pakai kupon. Jadi nggak kayak diceritakan katanya. Katanya negara di sana lebih hadir. Katanya dengan harga 8.000, Mas. Iya ada semua 8.000 itu dari mana? Nah itu dia, itu kan? juga bingung saya gimana ceritanya. Jadi jangan kemakan hoax ya teman-teman. Terus kemudian Mas, kita bergerak juga sebetulnya sekarang ke minyak yang lain. Asik. Minyak yang digeber, Mas. Ya, Minyak ya, yang ya, untuk ya. kendaraan bermotor. Sekarang ini kan angkanya juga fantastis ya, bahwa ada gap. Sekarang kalau kita ngelihat dari pompa bensin atau pom bensin SPBU yang dikelola BUMN sekarang punya harga jauh lebih menggiurkan dibanding yang Betul. operator-operator swasta yang independen. Yes. Itu kan udah ada gapnya besar sekali Besar untuk sekali. RON 89 Ya. ya. Terus kemudian untuk RON 12 juga RON 92 sorry, itu harga udah 12.500, mereka jual udah hampir 14.000 per liternya. Itu duit selisihnya itu Mas Gede sekali. besar sekali loh Ya, itu. nah ini jadi begini Mas Ang. Kan kita tahu bahwa kejadian-kejadian yang ada di dunia ya. Salah satunya adalah yang paling dominan adalah perang Ukraina dengan Uni Soviet ya, dengan Rusia. Ini kan menyebabkan kenaikan harga minyak. Sekarang harga minyak di atas $100 per barel. Ya, akibatnya apa? Akibatnya harga keekonomian minyak menjadi tinggi. Nah, ini pilihan bagi pemerintah. Apakah untuk bahan bakar subsidi ada dua di sana? Yang pertama adalah Pertalite, yang kedua adalah biodiesel. Ya. Pertalite sekarang dijual 7.650. Saya akhirnya ini sebelum cerita ya, saya akhirnya ngeliat loh Mas, Mercy pakai Pertalite. Hebat nggak tuh? Nah, itu dia, jalan kok. Jalan Mas makanya. Itu Itu dia. saya emosi juga tuh saya ngeliatnya tuh. Emang orang tuh banyak yang nggak tahu malu sebetulnya. Ya, nanti masuk ke sana Mas. Iya sorry. Emosi saya. 7.650. Harga keekonomiannya 12.500. Nah, berarti ada komponen subsidi di situ kira-kira 5.000 perak per liter. Per liter loh tuh. Per liter 5.000. Gila. Ya. Bagaimana dengan biodiesel lebih celaka lagi? 5.150. Harga keekonominya lebih mahal. 13.000, 14.000. Jadi Berarti per liter subsidinya 8.000. Ya. sekali jos itu per mobil 8.000. gila. Nah, buat pemerintah ini pilihan ya. Apakah pemerintah akan menaikkan harga ya? Atau kalau menaikkan harga berarti dampaknya adalah inflasi loh nanti. Ya. Ya. Yang kedua pilihannya adalah mempertahankan harga tetapi dampaknya subsidi gede-gedean. Ya. Berapa gede subsidinya? Piro Ya, Mas? kita mau hitung. Nih bodoh-bodohan aja. Tadi Mas A ngomong Mercy yang tadinya pakai Pertamax, sekarang pakainya Pertalite. Ya karena gapnya besar sekali. Ya kalau kita beli Pertamax 12 ribuan, kalau kita beli Shell lebih mahal lagi 17 ribuan. Ciloko itu Mas. Iya kan? Larang. Nah berarti banyak orang geser dari Pertamax ke Pertalite. Ya. Besarannya berapa? 80% bensin sekarang pakainya Pertalite. Ngeri loh itu. Yes.
besarannya gede sekali Mas Ang ya. Saya catat di sini total pasar Pertalite 23 juta kiloliter. Ya, Kali subsidinya. kali subsidi 5.000. Ya, 115 triliun. Berapa APBD itu? Iya loh. Ya, 115 triliun. Ya, 115 triliun kira-kira sekitar berapa? 5 kali APBD Jawa Tengah. 5 tahun Ya, Mas. 4 kali APBD Jawa Tengah. 4 Ya, tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ya, kira-kira. Ini baru Pertalite. Bagaimana biodiesel? Ini mules tuh beneran Mas ini. Biodiesel dipatok ya, besarannya yang disubsidi adalah 10 juta kiloliter. Subsidi 8.000. Kali 8.000, 80 triliun. 80 ditambah 115, hampir 200 triliun subsidinya. Bukti negara hadir Mas itu. Bukti ya ini pilihan makanya. Kalau pemerintah punya duit, enggak ada persoalan. Tapi kan subsidi ini seharusnya beban pemerintah. Iya kan? Tapi kenyataannya Nah, kenyataannya adalah bebannya iya, jadi subsidinya belum mengalir sepenuhnya kepada Pertamina. Pertamina kan BUMN. Nah, BUMN ngutangi negara. Iya kan? Ini yang terjadi. Karena pemerintah belum bayar full. Setahun 200 triliun. Ya tentu kita tahu kinerjanya Pertamina ngos-ngosan. Ya, susah Bu Nika bersaing. bisa nggak bedakan itu Mas. Bu Nika tuh. Pakai masker Pakai kemarin. masker ya. Bu Nika sehat ya Bu. Ya. I love you Bu. Ya, jadi itu Mas Ang. Kan bagaimana Pertamina dengan beban yang sedemikian besar bisa bersaing ya dengan perusahaan minyak dunia. Ya kan? Ini agak susah. Ya, di RDP terakhir Mas Ang, ya kita panggil Pertamina. Ya. Seluruh jajaran Pertamina dan anak-anak perusahaannya direksinya hadir saat itu. Komplit. Komplit. Ya. Dan di dalam RDP itu sayang sekali Mas Ang, bahwa RDP itu adalah RDP tertutup. Oh, oke. Ya, sehingga di podcast Perspektif Haristuryo enggak Nggak bisa. Saya komplain berat itu soal itu. Kenapa mesti tertutup? Saya ngomong gitu. Kalau memang di Pertamina ada masalah, kalau negara masih utang kepada Pertamina, buka saja utangnya berapa. Kenapa mesti ditutupi? Ini kan punya rakyat. Saya ngomong gitu. Kalau ditutupi gelap-gelapan, banyak setannya. Ya, tetapi alasan yang dikemukakan oleh jajaran direksi saat itu masuk akal, Mas Ang. Yaitu bahwa laporan keuangannya belum dipresentasikan di dalam RUPS. RUPS-nya baru akan dilaksanakan awal Juni, jadi minggu depan. Nah, setelah RUPS baru bisa terbuka. Karena itu menjadi informasi publik ya nanti. Ya, nah atas dasar itu dan kesepakatan kita semua ya sudah. Saya enggak bisa terlalu banyak cerita tentang itu. Tahan aja ya teman-teman. Nanti pasti di satu momentum ntar pasti ada. Tapi bocorannya sedikit bahwa kerugiannya hampir 200 triliun. Atau catatan yang Mas kasih ke saya adalah 191 triliun. Sedangkan Tonggo kita, Tombuati kita di Malaysia itu Twin Tower, Petronas Menara Kembar, 150 triliun positif profitnya. Ya. Jadi itu bukan dari saya Mas. Angka 191 triliun rugi itu bukan dari saya. Itu media yang ngomong. Disitir dari statementnya Rizal Ramli. Nah itu gimana itu? Ya. Profesor itu gimana kabar? Saya nggak tahu Pak Dari Rizal mana? Ramli dapat angka dari mana. Ya, ini sebagian lah saya buka yang memang tidak terlalu konfidensial ya, karena kesepakatan kita kan di dalam rapat tertutup kan kita tidak boleh buka semuanya. Betul, Mas. betul. Ya. Laporan Pertamina 2021 ya itu profit. Jadi tidak rugi. Ya, profit sebesar 2,04 miliar dolar atau setara dengan kira-kira 29 triliun. Jadi dicatat Mas tidak rugi.
Ya, tapi kalau dibandingkan dengan tadi Petronas punya keuntungan 150 triliun, ya memang masih kecil. Apalagi dibandingkan Aramco misalkan, dia punya keuntungan 110 billion dollars. Ya. Ya itu angkanya gede sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, tadi saya ceritakan mengenai beban subsidi. Ya. Kan bisa dibayangkan dengan mudah bahwa ada gangguan likuiditas di Pertamina. Iya dong. Atas dampak kebijakan Ya, pemerintah. atas dampak kebijakan ada gangguan likuiditas, ya kan. Sehingga likuiditas jangka pendeknya ini secara logis bermasalah, ya kan. Nah, tapi Mas Ang bukan cuma jeleknya saja Mas Ang. Ya. Ya, di mudik kemarin 85 juta orang mudik setelah 2 tahun tidak mudik. Ya. Ya, kita tidak dengar satupun kelangkaan Betul, BBM. betul. Ya, darat, laut, udara, Smooth desa, semuanya. kota, semua smooth. Ya, itu kerja keras siapa? Pertamina tentu saja. Itu kan harus kita apresiasi. Betul. Ya kan, tidak gampang loh. Karena juga animonya adalah dalam sejarah adalah volume tertinggi Volume tertinggi di sepanjang Indonesia. sejarah Yes. Lebaran di Indonesia. Yes, dan itu tentu kita harus apresiasi. Ya. Ya, jajaran direksi Pertamina menjelaskan dia menggunakan teknologi informasi ya, sehingga dia bisa mendapatkan capture real time. Ya, kebutuhan dari tiap titik, bukan 1, 2, 10, ribuan, mungkin puluhan ribu titik di seluruh Indonesia. Menggunakan big data berarti Ya, sekarang. menggunakan big data sehingga tidak terjadi kelangkaan untuk mode darat, laut maupun udara. Ini apresiasi yang besar sekali. Terus kemudian Mas gini, saya pengen ntar sekalian Mas kasih kesimpulannya bahwa kebijakan penentuan harga BBM ini dimensinya selain ekonomi juga politik Mas. Sejarah itu mencatat loh Betul. bahwa Presiden Soeharto saja yang sangat-sangat memiliki komoditas politik terkuat sepanjang sejarah pun mikir Mas Ya. ketika mau naikin harga BBM. Pak BY dulu kalau mau naikin harga BBM minta tolong Wapres. Kue Ya. saya ngomongin. Dan PDI demo. Iya. Itu konsisten ya. Karena oposisi ya. Karena oposisi. Jadi gitu. Akhirnya saat nurunin BBM baru Pak BY yang ngomong gitu. Yes. Jadi ini biaya ekonominya tinggi, Betul. resiko politiknya Yes. sangat besar. Yes. Jadi kita bisa cari kombinasi keseimbangannya gimana Nah. Mas, dalam kacamata panjenengan? Ya, jadi gini dulu, sebelum kita masuk ke arah sana ya, kita lihat raw materialnya cukup enggak? Iya kan, kita kan harus lihat Liftingnya itu dulu. Lifting kita hanya 700.000. Makin turun loh Mas. Yes, makin Tiap turun. tahun tuh makin turun loh. Sumurnya tua, ya, disedot sudah kempot. Kulitnya ngikut. Kulitnya ngikut, pipanya kok ikut naik gitu Mas disedot. Terus, Mas, Ya, kebutuhannya 1,4 juta barel per hari. Iya, betul. Ya, sehingga dari sisi liftingnya memang berkurang. Ya, target pemerintah ya 1 juta barel per hari di 2030 ya indah lah angka ini. Tapi ya menurut saya susah untuk dipenuhi. apa cadangannya kurang atau kita nggak Nah, punya memang eksplorasi ya lagi? ketemu harus menemukan sumur-sumur baru lah. Ya, itu tidak ada yang lain. Nah, kemudian ya mengenai keberanian menaikkan harga BBM. Ya, kembali lagi pilihan Pak Jokowi adalah menambah subsidi. Makanya Bu Sri Mulyani motong anggaran Ya. hampir 30 triliun. Tapi juga harus Ibu Sri Mulyani harus lebih jujur. Ya, bahwa di tengah anggaran kita yang cekak, ya, perekonomian kita tidak baik-baik amat. Iya kan? Pernyataan Anda ini sangat beresiko sekali loh. Mas. Hati-hati Nah, loh. dong, jujur dong. Hati-hati loh. Ini sangat bisa mempengaruhi persepsi loh. 200 triliun subsidi BBM. Ya kan? Sehingga kudu ada dong solusinya. Nggak bisa dibiarkan terus-menerus seperti ini. Negara nggak kuat, Mas. Apalagi dengan batasan bahwa defisit APBN Sudah harus 2023 harus kembali ke 3%, which is at about only sekitar 580 triliun. 200-nya dihabiskan untuk BBM tentu tidak benar. Ada yang salah kalau itu terjadi. Maka harus dicari solusinya.
Ya, solusinya ini apa? Ya, pilihannya kan cuma 2, dinaikkan gradual. Ya, gradual aja dinaikkan. Tapi dampaknya membebani rakyat. Ya. Ini kudu disadari. Atau yang lebih bagus adalah yang boleh memakai BBM subsidi itu dikendalikan siapa? Anggana Gunawan jangan pakai BBM subsidi. Saya jamin Mas sebagai Iya kan? tim perspektif Harusturino, saya pribadi nggak pakai Pertalite. Gelitik juga masalahnya. Gelitik Mas, Gelitik terus abot. Mas. Aku wes abot. Ya, aturannya ada ya. Perpres nomor 191 tahun 2014. Ya. Itu jelas kriterianya siapa saja yang boleh mendapatkan subsidi. Ya, ini dijalankan. Jadi harus dilengkapi dengan Kepmen atau dilengkapi dengan peraturan BBM Migas. Ya, dan dijalankan di bawah. Ya, dijalankan di bawahnya, jangan suruh petugas SPBU milih. Ya, mana yang boleh, ini nanti tidak boleh. Dijambak, Mas. Dijambak. Pasti. Ya. Viral nanti. Pom bensinnya viral. Sehingga solusinya tadi, kalau mau pakai teknologi informasi, ya hanya dia harus download tertentu, aplikasi tertentu baru bisa pakai BBM subsidi. Itu satu cara. Karena Kalau dulu mau sempat pakai, ada mau RFID dulu ya kan, sempat ada begitu juga. Itu. Atau alternatif yang lain yang gampang, cara bodoh-bodohan. Corongnya diganti. Corong ininya apa Di namanya? mobil itu. Pipanya. Ya. Pipanya ini diganti. Yang subsidi ya, ininya gede. Nggak masuk ke mobil-mobil mewah. Corongnya gede, padahal mobil mewah ini lubangnya kecil. Ya. Sehingga nggak masuk. Dulu kan sudah pernah diterapkan tuh. Ya. Tapi kemudian diganti semua kecil, corong kecil. Ya, kalau corongnya gede dan tidak masuk ke situ, kan gampang petugas SPBU ngomong orang sedang Mas. Bolonganmu cilik. Aku dua sambungan ya. Kayak gitu piye. Ya, itu kan. Itu clear, ya kan? Sehingga harus dikurangi subsidi ini, tidak sehat. Jadi sikapmu sebenarnya lebih cenderung harus ada solusi permanennya ya. Solusi permanen. Ya. Jadi tapi pahit kan secara politis, Mas. Pahit. Pahit sekali, Mas. Pahit sekali, ya. Pilihannya 2. Tadi gradual, ya. Jadi 100 perak gitu per minggu misalnya. Iya kan? Ya. Atau pilihan yang kedua adalah siapa yang boleh. Ini dikendalikan. Jangan dibiarkan semua pakai subsidi. Nah, kalau semua pakai subsidi, ya segede ini. 80% yang tadinya orang sudah voluntary, secara sukarela. Dia pakai Pertamax karena gap harganya tidak terlalu besar. Ya, gara-gara gapnya melebar ini, dia geser dari Pertamax menjadi Pertalite lagi. Bisa saving lagi. Nah, iya kan? Tambah. Selisihnya terlalu besar, ya kan? Nah, itu satu. Dan solusi jangka panjangnya tentu electric car. Nggak ada jalan yang lain. Ya. Kita punya nikel. Ya, baterai. Sumber baterai. Ya. Sehingga kita harus berperan di situ dong. Ya, jangan sampai kita keduluan orang lain. Ya. Wong sumbernya ada di sini. Ya, kalau Tesla katakan nggak jadi masuk ke sini, padahal sudah ketemu presiden dengan kaos t-shirt, oblong, oblong malah. Ya, paling tidak ada LG, ada pemain besar lain. Ya, Hyundai misalnya. Sehingga kita harus leading di teknologi baterainya. Ya. Cuman itu solusinya, Mas Ang. Meskipun episode kali ini cukup berat ya, seberat badan saya, tetapi kita sedikitnya melahirkan pencerahan lah ya, bahwa situasi ini tidak sesederhana yang mungkin teman-teman bisa lihat, terutama untuk BBM lah ya Mas ya, yang kompleks ya. Dan harapan kita adalah untuk minyak goreng itu bisa lebih kuat lagi untuk pengawasannya, karena itu kuncinya di situ ya Mas ya, kalau saya boleh tarik kesimpulan. Jadi teman-teman, kita harus tetap kritis juga gitu untuk melihat situasi ini secara lebih jernih, lebih cerdas, dan jangan kita akhirnya hanya terhanyut dalam misinformasi yang tidak sehat. Setuju nggak Mas? Setuju. Oke. Teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan episode ke-24 Perspektif Harusturino. Mas Haris suwun, selamat berkarya, selamat bertugas. Ada pesan penutup? Terima kasih Mas Ang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua.